Halo semuanya, jadi kali ini kita akan ngomongin middleware di Laravel ya, tapi kita bahas dulu middleware itu apa sebetulnya. Karena kita sering denger nih di Laravel ada middleware gitu. Yang mana kadang bahkan kalau kita dari native gitu ya, dari bahasa PHP native, nggak pernah denger itu istilah middleware itu apa bang. Jadi middleware itu adalah sebuah lapisan ya, lapisan sendiri sebelum dia masuk ke dalam routing. Contohnya adalah kalau lu pengen mungkin datang ke sebuah resepsionis gitu ya, nggak apa ya kira-kira yang nggak bagus ya. Anggaplah di resepsionis itu ada satpamnya gitu. Lu tuh sebetulnya tujuan lu tuh bukan ke satpamnya dong, nggak mungkin dong ya kan. Tujuan lu itu ya ke resepsionisnya dong. Nanti dia yang memberikan lu sebuah logic ya, yaitu lu pengen pesan kamar gitu misalnya. Terus sebelum nyampe sana, di situ tuh ada middleware-nya. Siapa? Satpamnya. Ya mungkin dia mengecek di kantong lu ada apa gitu ya, lu ada barang-barang berbahaya nggak gitu. Sama juga ketika di bandara gitu ya, tujuan lu tuh ya ke pesawatnya. Tapi ada middleware-nya apa? Ya mungkin pengecekan awal, pengecekan satu, pengecekan 2, pengecekan 3 gitu ya. Baru lu bisa masuk ke pesawatnya. Nah, sama juga seperti di Laravel, middleware itu bisa bertingkat, berjenjang dan bisa banyak ya seperti di bandara. Mungkin pengecekan satu, habis itu masuk lagi ke mungkin check-in, pengecekan dua, pengecekan tiga. Ya banyak lah ya. Tapi eh itu sebetulnya masih membingungkan. Coba ya kita gambar deh. Misalnya gini deh. Ini kan ada logic di sini kan. Ini logic kita nih. Logic kita. Logic kita ini adalah di sini, logic. Logic. Lalu di sini ada logic juga. Nah ini. Ada sebuah logic. Logic. Oke? Lalu di sini ada sebuah controller, teman-teman ya. Atau routing atau apalah ya, controller lah ya. Di sini ada controller. Di sini. Controller satu. Controller satu. Lu bisa bayangin gak sih? Gue punya dua controller nih. Nah ini. Gue punya dua controller kayak gini. Controller satu sama controller 2. Gimana cara masukin logic ini ke sini? Gampang bang, tinggal diinjeksi aja. Gampang kan, selesai. Tapi lu bisa pikirin gak sih, ada satu logic nih, misalnya anggaplah gue tuh pengen melakukan log. Ya, gue pengen naruh di log request dan respon dari semua jenis controller. Ya gak mungkin dong lu taruh di sini kan? Nanti lu harus ngoding lagi di sini, harus ngoding lagi di sini, baru lagi controller ke yang ketiga. Ketika ada perubahan, tiga-tiganya harus lu ubah. Capek kan? Kenapa nggak logiknya satu ini, tapi nanti ditempelin ke sini, ya kan? Ditempelin lagi ke sini. Ini juga. Jadi ketika ditempelin, ya, ada satu request misalnya ya, ada request ke sini, dia nggak langsung ke controller, tapi dia lewat logic-logic ini. Nah, logic-logic inilah yang disebut sebagai middleware. Nah, ini adalah teknisnya ya. Nah, ini. Apakah logic-logic ini hanya bisa dijalankan sebelum controller? Ya, enggak ya, enggak. Ketika dia dilewati oleh logic ini, dia bisa dilempar balik ya. Bisa juga diteruskan ke sini. Atau bahkan ketika dia balik nih, selesai dia mereturn data, dia tuh nggak langsung ke sini, nggak langsung ke user, tapi dia balik dulu ke sini. Baru dari sini ke usernya. Ya, semoga paham ya. Nah, logic-logic ini bisa kita tempelin di controller-controller ini, ya. Keren kan? Gak perlu kita pusing mikirin nih. Contoh, apalagi bang selain itu, pengecekan role misalnya, bisa kan ditaruh di sini? Pengecekan apa ya? Security tentang misalnya gini, ada user 1, user 2, user 3. User 3 ini apa gitu? Dia tuh spesifik
hanya boleh menu A, B, C gitu. Maka bisa di sini, ya kan? Nah, keren kan? Itulah middleware. Lebih cocok kepada penjelasan yang mana? Nah, itu teman-teman ambil lah ya. Lu bisa pikirin yang mana yang cocok. Nah, di sini adalah gue udah install Laravel 12 ya, masih fresh juga. Di sini adalah controller routing ya. Controllernya ada di mana? Di app HTTP controller. Misalnya gue bikin lah satu controller di sini ya. PHP artisan make controller, namanya adalah apa? Misalnya student controller. Nah, ini. Nah, misalnya gue bikin kayak gini. Terus di sini gue pengen bikin root web gitu ya. Root get misalnya di sini student. Jadi nanti di sini gue pengen pergi ke student controller class tentu ya. Kayak gini. Misalnya gue bikin gini deh, karena kan ini adalah invocable kan. Coba gue jalanin wp artisan serve. Lalu di sini gue coba hit ya, http localhost 8000 student. Harusnya aman dong. Nah, 200 ya. Anggaplah di sini gue pengen ngebalikin data student. Sederhana aja. Nah, ini. Misalnya ID gitu ya. 123, name-nya adalah Senandika. Nah, ini. Coba kirim ke sini. Dapatlah dia datanya. Aman kan? Nah, cara bikin middleware tuh gimana, Bang? Nah, caranya kita bisa pakai artisan lagi-lagi. Jadi PHP artisan make middleware. Nama middleware-nya apa? Contohnya adalah kunci sukses middleware. Nah, maka dia akan membuat satu folder baru, namanya adalah middleware di dalam HTTP. Nah, ini. Middleware itu seperti ini. Lihat ya. Ada request, ada closure. Lu bisa diapain aja request, bebas. Lu bisa modifikasi bahkan. Lu bisa modifikasi, lu bisa hapus, edit. Ya, semoga jangan lah ya. Atau lu mau nambahin misalnya di headernya. Itu bisa. Closure. Nah, closure ini adalah logic setelahnya. Jadi di sini. Closure itu ini. Ini closure nih. Jadi lu bisa bilang gini, respon. Nah, ini. Jadi nanti respon ini akan didapatkan dari sini. Nah, ini adalah responnya. Logic setelah respon. Logic setelah respon. Ini logic sebelum controller root. Atau habis itu kita balikin responnya. Nah, ini. Sederhana kan? Jadi ketika ada controller ini, kunci sukses masuk ke dalam request, dia melalui sini dulu. Lah bang, caranya gimana ya supaya ini tuh diimplementasi gitu ya? Ditempelinnya gimana tuh bang nempelinnya? Nah, nempelinnya gampang. Lu balik ke sini, tinggal pakai namanya adalah middleware. Atau ya middleware ya. Kenapa gue malah itu tadi tulisannya? Kunci sukses middleware class. Nah, udah kayak gini. Ya. Ini kepanjangan, lu bisa pendekin dengan cara seperti ini ya. Kayak gini, ini juga sama di bawah juga. Nah, ini gue pengen hapus biar pendek. Nah, jadi sekarang kalau gue coba hit, dia akan melewati kunci sukses. Buktinya apa bang? Oke, sekarang mari kita coba intervensi di sini. Gue pengen langsung ngebalikin datanya. Gagal gitu ya. Nah, ini. Kalau kita coba send, nah langsung dia. Apa yang terjadi di sini? Nah, lihat. Dia nggak bisa. Nah, tuh. Dia nggak diterusin. Oke, coba ya kita respon gitu ya. Respon ini JSON gitu. Message-nya adalah gagal nih gitu ya. Coba send gitu. Nah, lihat JSON-nya. Gagal nih Jadi kita bisa intervensi tuh. Katanya. Bahkan setelah respon kita bisa intervensi.
gagal nih ya setelah respon. Gitu ya. Coba kita send. Nah, bisa. Jadi logiknya dijalankan, tapi kita intervensi. Seperti itu. Bahkan di sini lu bisa ngasih logik juga gitu ya. Misal, gue tuh pengen ada request header ya. Header yang namanya adalah kuncinya. Kuncinya. Itu harus sama dengan ordal. Misalnya ya. Kalau lu kuncinya tidak sama dengan ordal, maka kita bilang lu gagal gitu ya. Bisa di sini. Bahwa lu gagal, nggak bisa masuk. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita coba send, kirim. Nah, lihat. Oh, salah. Harusnya gini. Coba kita kirim, lu gagal, nggak bisa masuk. Tapi kalau kita coba kasih, kuncinya adalah ordal gitu. Coba kirim. Nah, dapat datanya. Jadi untuk mendapatkan student, lu perlu kuncinya yang isinya adalah ordal. Ya, jadi seperti ini. Bisa lu intervensi, bahkan lu setelahnya. Contoh, setelahnya gimana bang? Contoh ya. Gue itu pengen naruh log deh ya. Log gitu ya, log. Nih, log. Gue pengen bikin info gitu. Misalnya namanya adalah request gitu ya. Requestnya adalah request gitu. Lalu gue pengen bikin all deh. All. Kayak gini. Habis itu log lagi, info lagi, respon. Habis itu gue pengen bikin respon. Gue mungkin pengen bikin bodinya kali ya. Ada nggak ya body ya? Get mungkin that ada status segala macam secara very konten deh. Gini deh. Nah, sekarang lu pengen tahu kan log tuh ada di mana? Iya pasti. Log itu adanya di sini ya, di storage logs. Nah, di sini. Mungkin ini gue hapus dulu aja ya. Gue hapus dulu. Coba send. Nah, sekarang kalau dilihat error. Kenapa error ya? Response return string apa nih? Handle return must be type of response. Bentar. Illuminate tracking must be an array. Oke. Must be an array. Gini deh. Atau responnya gue bilang deh. Responnya oke doang. Coba ya. Ini gue clear lagi. Coba send lagi. Bentar, ini catch-nya. Nah, oke. Load file system. Oke, balik lagi ya. Bentar, sorry. Misalnya gini. Nah, lihat. Dapat nih, request responnya juga bisa dapat. Ya, karena memang nggak ada requestnya ya. Nggak ada datanya. Bisa di sini. Bahkan mungkin lu bisa pakai JSON encode gitu ya. JSON encode gitu misalnya. Kalau request A berarti nggak bisa. Kalau misalnya gitu mungkin gue pengen ngambil dari URL-nya deh. Apa ya? Header-nya? Filenya? Path-nya ya? Gue pengen ngambil coba URL deh. Jangan JSON encode. Misalnya URL-nya apa? URL ini kayak gini. Habis itu responnya itu apa ya? Karena dia nggak ada datanya, mungkin gue bilang body gitu ya. Respon get content. Nah ini. Coba lagi ya. Biar kita melihat kenapa kita ngomongin log ya. Tapi nggak apa-apa. Nah lihat, dapatlah kita datanya sekarang. Nah bisa kita tulis kayak gini. Dapat requestnya dapat, responnya juga dapat. Misalnya gue pengen dapat dus ID di sini, ID ya biar dia jelas ID-nya yang mana gitu ya. Bisa juga. Kita pakai yang namanya bukan str aja deh, str. Nah, namanya adalah UUID ya, kayak gini. Mungkin to string ya. Mungkin di sini kita bilang ID-nya adalah sekian. ID itu. Ini juga ID-nya sekian. Jadi nanti di sini kalau coba kita kirim ada ID-nya. Sama kan ID-nya? Nah, kayak gini. Bisa. Ya, bisa banget. Kita bikin kayak begini. Terus apakah
ini satu-satunya cara untuk memasukkan middleware. Gimana kalau misalnya di sini ada yang namanya get juga adalah job gitu ya. Get jobs ya, function gitu misalnya. Return Anda dapat jobs gitu. Kalau begini, apakah dia akan kena gitu ya? Nah, ini coba ya lihat di sini. Send ya, nggak bisa. Nggak kena. Kenapa? Karena ini hanya diimplementasikan ke dalam student. Gimana caranya supaya ini global? Ya bisa ya. Kalau mau global, kita bisa taruh di dalam yang namanya Bootstrap ya. Bukan, app provider nggak ada, berarti di Bootstrap ya. Nah, ini di app harusnya. Oke. Di middleware, lu bisa pakai yang namanya middleware, lalu yang namanya append ya. Kenapa pakai append bang? Kenapa nggak use? Beda ya. Append itu, gua kasih tahu lu kisah ya. Dulu sebelum versi 11 kayaknya, Laravel itu masih memberikan lu opsi ya. Sekarang juga masih ada, cuman dia terlihat di sini, di konfigurasi sini. Ada middleware default. Nah, sekarang kayaknya Laravel merasa bahwa orang-orang juga nggak ngeh gitu ya, orang-orang juga nggak peduli sama middleware itu, mendingan gua umpetin di dalam vendor. Nah, sekarang dia udah nggak kelihatan. Jadi by default memang ada middleware yang sudah ditempelin oleh si Laravel. Contohnya CSRF. Itu sudah ditempel memang by default. Makanya kita pakai append untuk menambahkan, bukan mereplace. Udah tinggal bilang tadi apa, kunci sukses middleware class. Nah gini. Coba kita kirim, send. Apakah kita dapat? Ya, kita coba lihat lagi. Ntar ini kayaknya belum jalan nih catching. Nah, sekarang dia udah jalan. Lihat, lu gagal nggak bisa masuk. Ya. Coba sekarang kita pakai kuncinya. Apa kuncinya? Ordal. Kita kirim. Udah dapet job. Sekarang dapat URL-nya. Apa dapat responnya? Dan lognya. Nah, keren kan? Jadi seperti itu memang ya cara pakai middleware. Bisa nggak bang? Gue tuh nggak panjang-panjang begini nih. Malas gue. Ya. Kayak tadi aja, spesifik tapi nggak sepanjang ini juga gitu. Bisa juga. Lu bisa pakai yang namanya alias. Ya, misalnya middleware alias. Tinggal lu bilang aliasnya apa. Di sini adalah array. Ya. Misalnya alias untuk ini namanya kunci sukses itu apa ya? KC gitu ya, kunci sukses. KS. Kunci sukses. Maka lu bisa taruh di sini. Nah, entar ini. Nah, udah. Jadi kalau kita coba send, dia nggak akan kena ya. Coba ya. Nggak akan kena. Tapi ketika ditempel di sini, ya, misalnya di sini kita bilang middleware. Nah, middleware-nya apa namanya? Tadi namanya adalah KC. Apa KS ya? KS kayaknya. Coba send. Nah, lu gagal nggak bisa masuk. Ya, bisa pakai gini, KS. Nah. Enak ya. Jadi bisa bikin kayak gini. Atau lu bisa juga bikin yang namanya group. Nah, kalau grup itu dia nggak bisa begini. Kalau grup itu adalah, misalnya nama grupnya adalah KS group. Maka nanti kira-kira kalau bikin ini middleware-nya apa aja yang dimasukin. Bisa bebas. Misalnya habis kunci sukses, kita juga bikin yang namanya adalah kunci hidup gitu ya. Kunci hidup. Nah ini. Salah. Bentar ya, kita komen dulu aja. Takutnya error. Nah ini. Jadi KS group itu atau kehidupan gitu ya. Kehidupan gitu. Ada 2 middleware-nya. Sama kunci hidup. Kunci sukses dan kunci hidup. Kita bikin begini kali ya. Nah ini. Nah. Oke. Bentar, kunci hidup gue pengen samain ya. Jadi if gitu ya, request header. Namanya adalah apa ya? Amalan gitu ya. Nah, tidak sama dengan full gitu ya. Maka gue juga kasih respon dia. JSON gitu. Message. Amalan gak cukup. Nah ini.
Oke. Terus di sini misalnya gue ganti tambahin yang namanya tadi apa? Kehidupan. Nah, mana tadi? Kehidupan kan bener? Nah, kehidupan. Coba lagi send. Bentar, ini apa nih? View-nya error. Oh. Nah, lu gagal nggak bisa masuk. Oke, gue kasih kuncinya. Ordal. Kirim lagi. Amalannya nggak cukup ya. Sekarang udah bisa nih. Dua-duanya nempel ke tempat yang sama. Jadi dua middleware ini jalan ya, jalan bareng. Misalnya di sini gue bilang amalnya nggak cukup, tapi tadi apa ya? Lupa gue. Oh ya, amalan ya. Amalannya adalah full. Full. Coba kirim. Anda dapat job. Alhamdulillah. Ya jadi begitulah kehidupan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita bisa mempassing parameter ke sini, Bang? Bisa ya. Misalnya di sini ada namanya adalah string ya. String misalnya. Jangan deh. Apa ya? String tuh nggak boleh kan? Adanya string gini kan? String kode gitu ya misalnya. Misalnya di sini gue balikin lagi deh ya. Gue balikin lagi, ada kunci sukses. Gue pengen bikin di sini nggak ada deh, atau ada deh, alias ya. Gue bikin namanya middleware alias namanya adalah KS ya, KS lalu atau kunci KH ya, KH kunci kehidupan ya. Sini adalah kunci hidup. Nah ini kelas gitu. Di sini ada yang namanya KH ini. Coba lagi kirim. Ntar masih error nggak sih? Apa gue salah tadi ya? Ntar balik lagi di sini. Mana tuh tadi? Oh iya benar. Ya di sini apa yang terjadi? To view argument. Karena memang argumennya kurang. Lu bisa pakai yang namanya gini. Titik ya. Titik misalnya CD atau kode. Coba send to view argument. Coba lagi. Bentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Harusnya tuh gini. Nah, sekarang dia udah bisa datanya. Ini catchingnya parah juga ya. Oke, sekarang kita bisa ya pakai ini parameter di sini, ya kan? Misalnya kalau CD dan gitu ya, dan kodenya tidak sama dengan bypass gitu. Nah, dia nggak akan bisa dia. Nah, amalannya coba ya, amalannya nggak full gitu. Coba kirim, amalannya nggak cukup. Tapi kalau webnya gue bypass gitu ya, bypass gini, coba kirim, bisa dapat job. Ya oke. Jadi begitulah middleware ya. Middleware itu seperti kehidupan kita. Banyak yang halangannya, banyak rintangannya, tapi ketika berhasil ya itu kita senang sendiri karena memang sesusah itu untuk kita meraih cita-cita kita. Mungkin itu aja. Thank you semuanya.